Salam Guru Hebat. Perkenalkan, saya Dwi Hartanti dari SMA Negeri 1 Klaten, CGP Angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah hasil wawancara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pran. Siang. Pak Pran, selama Mas Suli gitu Pak di SMA 1 Klaten ini, barangkali pernah nggak Pak Pran menghadapi sebuah kasus-kasus yang kemudian di sana ada kontroversi antara etika dan moral? Alhamdulillah, selama sini saya selama di sini tidak ada. Cuma kalau ketika biasalah saya sering ngatur teman-teman guru yang masih muda-muda ini untuk dikandani. Namun saya tidak akan memanggil secara pribadi, tapi saya biasanya menyampaikan secara apa maksud saya yang bersangkutan juga tidak terlalu terasa. Teman-teman yang senior bisa tapi di sini bagus. Saya masuk, yang pertama saya pelajari adalah kultur masing-masing teman kami, dan saya tidak menganggap bahwa saya ini atasan, karena saya tidak bisa kerja tanpa dukungan teman-teman guru karyawan semua. Itu baik dari Pak Ibu, Pak Kasek, guru, kemudian dari sampai kepala pondok. Saya anggap sama dengan diri saya dan batasan saya. Sehingga kalau etika ya itu hanya sebagian dan sebagian seperti itu pun menurut saya bukan karena dia salah, bukan pemerintah yang salah, tapi memang zaman. Jadi kalau mungkin pernah kejadian ya Pak, ada kepentingan, kemudian kepentingannya itu sama-sama benar nih Pak, dari dua kepentingan atau lebih itu, bagaimana Pak Pran menjalankan prosedur pengambilan keputusan dari kepentingan yang semuanya benar? Saya berupaya untuk mempelajari itu teman-teman kami. Dan yang kedua, kalau memang itu dua yang bersatu ya saya harus menggunakan hati saya. Karena Pak, dengan hati ini Allah nggak akan salah menurut saya. Jadi hal itu saya pikir yang saya ambil nyaman. Yang paling sulit Bapak Ibu itu manajemen, mengkondisikan. Iya, manajemen. Bapak, terkait dengan pengambilan suatu keputusan ya Pak ya, pasti kita dihadapkan dengan suatu tantangan Ya, ya. biasa. Tantangan yang dihadapi Bapak itu sejauh ini seperti apa? Yang terberat apa Pak di sini? Saya kalau di sini enggak itu. Artinya di SMA 1 kondusif ya? Enggak kondusif, enggak ada apa-apa. Nah itu tadi Pak Pran, kita kan tadi sudah menjalin kultur. Ya. Nah, kultur itu sudah di sebenarnya Itu taman sih. Iya. Kemudian ada manajemen hati Iya. gitu ya Pak, untuk mengatasi dilema-dilema itu tadi. Kemudian, nah ini gini Pak, ketika kemudian kultur sudah berjalan, manajemen hati juga sudah kita jalankan, dan ini tadi dikatakan bahwa SMA 1 Klaten aman-aman saja, damai-damai saja. Adakah sesuatu Pak Pran yang memang harus senyatanya kita ulik? Nah, seperti kultur pendekatan personal itu. Bagaimana supaya teman yang punya masalah A, B, C itu bisa menyampaikan pada kami yang sebagai kuat dan bisa menimpa.
Karena apa? Ada sesuatu yang perlu disampaikan, ada yang tidak. Ini yang terpenting. Karena apa? Karena inilah yang membangun kultur bersamaan. Oh, itu bukan masalah saya, ya sudah. Itu pendekatan itu penting sekali. Karena sekarang memang harus menjadi pelayan yang baik. Pak, mungkin misalnya ada kasus itu penyelesaiannya secara langsung atau dengan bertahap? Itu yang permasalahan. Tapi saya tanggung dulu. Saya selalu menggunakan logika saya. Nah, setelah itu langkah kedua, saya selalu menggunakan kondisi sekolah baik fisik, lingkungan fisik, kemudian hubungan masing-masing personal, dan anak-anak tentunya Iya, itu anak-anak. sebenarnya sudah mulai mempermudah bagaimana Bapak mengambil keputusan itu. ya. Dari semua yang Bapak sampaikan, barangkali nanti menjadi pembelajaran untuk kami berempat, ada nggak Pak satu pesan yang bisa disampaikan kepada kami sehingga itu menjadi penguat untuk ini? Yang pertama tadi sudah saya matur, karena dinasti lingkungan ini kan masa pelaminan, Ya. ini termasuk di orangnya diatur. Dan Pak Agus harus ben orang menyimpan hubungan. Ya. Yang kedua, selalu untuk pengembangan sekolah di sini memang harus tegas dalam mengurus satu langkah. Gunakanlah pendekatan dan kalau ada sesuatu indahlah untuk manggil Pak Mata. Kalau itu maksud saya biar semuanya Bersama. itu nambah kenyamanan. Indahlah seperti itu. Karena Bapak ini saya Amin. Jadi Pak Fran, hari ini luar biasa kita sudah sharing banyak hal. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan semoga ini semua menjadikan kami semakin bertambah dewasa, luas wawasan dan siap dengan tugas-tugas berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya tampilkan hasil dari wawancara 2. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi. Baik Bu Ari, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu Ari mengidentifikasi terkait dengan kasus yang dihadapi? Anak-anak itu melakukan atau di kelas itu terlalu dekat dengan dengan pasangan itulah. Iya. Sebisa kalau terjadi seperti itu biasanya diselesaikan dulu ketika wali kelas atau guru yang menemui saat itu. Kalau masih dinasihati bisa, ya kita selesaikan dengan baik. Kalau nggak bisa, biasanya wali kelas. Kalau wali kelas nanti susah juga, biasanya dilimpahkan ke BP. Nanti di BP itu biasa pendampingan. Oh ya, ini berarti langkah-langkah yang dilakukan selama ini ya Bu ya, terkait dengan kasus ditemukan seringnya anak mengakses situs-situs dewasa, situs dewasa, terus selanjutnya pengaruh ke perilaku di kelas, ke kelas. Ya Bu Ari. Bu Ari, terkait dengan pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang menurut Bu Ari itu efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan ini? Kalau saya tetap melibatkan orang tua sih. Oh iya. Jadi orang tua itu kita libatkan, kita panggil ke sekolah, kita ajak komunikasi terjadi seperti ini. Kita komunikasi dengan orang tua. Jadi sekolah bekerja sama dengan orang tua dalam hal menangani kasus-kasus ini, kasus-kasus seperti ini. Sebisa mungkin pendekatan dengan orang tua ini sebaiknya bagaimana kalau anak seperti ini.
Nah, ini tantangan dalam mengambil keputusan, seperti yang disampaikan Bu Ari tadi, seperti apa Bu Ari untuk tantangannya? Mas, ada yang luar biasa juga, Jen. Butuh Iya. kesabaran, dalam hal ini butuh kesabaran. Kadang-kadang gini, Jen, masalah itu kan kita jangan sampai kita keluar, karena privasi anak juga tetap harus dijaga. Nah, ini kita pendampingan, udah janji hari ini, besok ulangi lagi. Ya Allah. Tantangannya berarti pada siswa itu sendiri dan juga dari dalam sekolah itu tetap ada ya Bu ya. Misalkan kita ada SOP dalam untuk penanganan Penanganan kasus. anak. Oh, nggih Bu Ari. Nggih. Bu Ari, bagi Bu Ari, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ari dalam mengambil suatu keputusan terkait penyelesaian masalah dilema etika ini Bu Ari? Ya, jalinan komunikasi antara kesiswaan, guru BP dengan orang tua ya, itu jalan komunikasinya enak. Terus ada grup orang tua yang bisa memantau perkembangan anak. Berarti faktor-faktornya itu apa ya, kolaborasi ya Bu, tetap kolaborasi. Kolaborasi. Pembelajaran apa yang dapat ditarik dari pengalaman pengambilan keputusan ini dari Bu Ari secara pribadi? Yang jelas itu satu, jangan kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Semua harus dipikir tenang, Iya Bu Ari. kan jangan sampai dalam keadaan marah, emosi. Dan tetap kita berpihak pada siswa ya Bu ya. Ya, Iya. betul. Anak bermasalah itu jelas mesti ada latar belakang, di balik itu tuh ada sesuatu. Betul. Bu Ari, terima kasih sekali. Saya sudah banyak belajar dari Bu Ari. Semoga semua ini bermanfaat bagi saya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ari. Analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika di antara para pemimpin yang diwawancarai dan keterkaitannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Paradigma yang terjadi pada wawancara 1 dan 2 yaitu rasa keadilan melawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kepala sekolah dihadapkan dengan keputusan di mana harus memilih keputusan, yaitu mengikuti prinsip keadilan atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Terkait dengan pengambilan keputusan, seluruhnya dilakukan sesuai dengan prosedur, meskipun dalam hal ini belum menggunakan 9 langkah pengujian. Semua keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik, mengandung nilai kebajikan dan bermanfaat bagi semuanya. Pada wawancara 1 dan 2 tidak ditemukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi kepala sekolah. Terkait dengan investigasi opsi trilema pada wawancara 1 dan 2, keputusan yang diambil oleh kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan sudah kreatif. Apabila saya dihadapkan dengan situasi tersebut, maka keputusan yang akan saya ambil sama dengan yang diambil oleh kepala sekolah tersebut. Wawancara 1. Melakukan pendekatan dengan guru yang bermasalah, selanjutnya tetap mengutamakan hati dan logika dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Wawancara 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan tetap melakukan pengawasan ataupun pendampingan. Pengawasan dan pendampingan pada murid tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama antara murid, orang tua, dan guru. Hal-hal menarik yang didapatkan yang muncul dari wawancara keterkaitannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Wawancara 1. Hal menarik adalah ketika kepala sekolah menyampaikan bahwa dalam membuat suatu keputusan terkait dengan permasalahan atau situasi yang dihadapi, yaitu melakukan pendekatan dengan cara mempelajari kultur, dan apabila ditemukan lebih dari satu alternatif dipilih dengan manajemen rasa untuk mengatasi suatu dilema. Sebagai kepala sekolah harus menjadi pelayan yang baik yang siap menampung setiap permasalahan dan menyelesaikan dengan menggunakan logika dan hati. Wawancara 2. Hal-hal yang menarik ketika kepala sekolah menceritakan pengalamannya terkait dengan masalah yang dihadapinya dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat suatu keputusan yang terbaik bagi siswa.
Kepala sekolah dihadapkan dengan keputusan di mana harus memilih keputusan, yaitu mengikuti prinsip keadilan atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Semua itu demi masa depan murid. Dan semua keputusan atau tindakan ini benar. Dalam pengambilan keputusan ini tetap mengutamakan rasa dengan mengesampingkan emosi. Persamaan dan perbedaan hasil wawancara. Hasil wawancara 1 dan 2, meskipun wawancara yang dihadapi kepala sekolah berbeda, tapi dalam hal ini ada suatu kesamaan dalam membuat suatu keputusan dengan langkah-langkah atau prosedur yang benar. Wawancara 1. Kepala sekolah khususnya saat dihadapkan dengan situasi guru dan siswa dalam mengambil suatu keputusan, mengutamakan perasaan, hati, dan logika. Wawancara 2. Situasi yang dihadapi oleh kepala sekolah di sini adalah situasi yang ada kaitannya dengan siswa dan dalam hal ini penyelesaian permasalahan selalu menggunakan SOP yang ada di sekolah dan tetap melakukan kerjasama dengan orang tua, guru BK, dan wali kelas. Hasil dari wawancara 1 dan 2 terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang diambil kepala sekolah semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Dalam hal ini masih diperlukan pengujian menggunakan 9 langkah pengujian. Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan. Wawancara 1 dan 2. Rencana ke depan kepala sekolah adalah setiap mengambil keputusan selalu dilakukan dengan prosedur yang benar dan tetap mempertimbangkan perasaan atau hati dan tidak mengedepankan emosi. Dalam hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar-benar mengandung nilai kebajikan dan bermanfaat. Rencana saya terkait dengan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan, pada murid dan pada kolega guru-guru dan waktu penerapannya. Sejauh ini sebenarnya sudah saya terapkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan murid. Yang utama dalam hal ini, saya selalu mengutamakan dan memperhatikan kebutuhan siswa. Semua dilakukan dengan prosedur meskipun belum menggunakan 9 langkah pengujian. Untuk kedepannya, dan akan langsung saya lakukan, di mana setiap kali mengambil keputusan dilema etika, baik pada lingkungan, pada murid, dan pada kolega guru adalah dengan menggunakan prosedur 9 langkah pengujian dan menggunakan pendekatan 4 paradigma dan 3 prinsip yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 ini. Dan semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Hebat.